Pemirsa, seperti diprediksi dari awal, program makan siang gratis yang belakangan namanya diubah menjadi program makan bergizi gratis akan kesulitan anggaran. Dari semula dijanjikan 460 triliun, tahun depan hanya ada alokasi 71 triliun. Akibatnya makan bergizi gratis yang semula Rp15.000 per anak per hari, kabarnya akan diturunkan menjadi Rp7.500 per anak per hari. Masihkah makanan seharga Rp7.500 itu bisa disebut makan bergizi? Inilah Top Review. Sebuah unggahan di media sosial YouTube pada Selasa 16 Juli 2024 dari acara Market Outlook 2024 mengejutkan banyak pihak. Dalam unggahan ini, ekonom Verdana Sekuritas Herianto Irawan mengungkapkan bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak. Dari situ, Herianto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp71 triliun. Menurut Herianto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak dari rencana Rp15.000 menjadi Rp7.500. Apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Program makan bergizi gratis mulanya bernama Program Makan Siang Gratis. Program ini menjadi salah satu janji dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres yang lalu. Pasangan Prabowo Gibran berjanji akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp460 triliun. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Prabowo mendata jumlah masyarakat yang perlu mendapatkan makan siang dan bantuan gizi mencapai 82,9 juta orang. Rencananya program ini akan diberikan untuk anak-anak pra-SD atau anak usia dini hingga SMA atau SMK. Pra-SD atau anak usia dini sebanyak 30 juta anak, SD sebanyak 24 juta murid, SMP sebanyak 9,8 juta murid, kemudian untuk SMA dan SMK 10,2 juta murid. Serta untuk para santri di pesantren total ada 4,3 juta orang dan ibu hamil ada 4,4 juta jiwa. Kala itu, Budi Satrio Jiwandono selaku Komandan Tim TKN Prabowo Gibran menegaskan, program makan siang gratis akan dijalankan langsung setelah pasangan ini dilantik. Mei lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara khusus di salah satu televisi nasional mengoreksi dan mengganti nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Penggantian nama makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis tersebut dibenarkan oleh juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak. Ia menyebut pergantian nama tidak akan mengubah tujuan utamanya, memberikan makanan sehat untuk anak-anak Indonesia. Terkait penamaan atau nomenklatur program,
makan siang gratis yang juga dirubah Pak Prabowo agar lebih bermakna, kemudian menyampaikan pesan yang lebih kuat untuk publik, untuk seluruh rakyat Indonesia. Beliau memang merubahnya menjadi makan bergizi gratis. Bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah menyepakati anggaran makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun rupiah pada tahun 2025. Nominal tersebut disepakati dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan DPR dengan mempertahankan defisit RAPBN tetap antara 2,29% hingga 2,82% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Hasil penyusunan anggaran untuk program yang dibahas antara pemerintah dengan DPR akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Penurunan dari pagu anggaran 460 triliun rupiah per tahun menjadi 71 triliun rupiah inilah yang memaksa dimunculkan opsi biaya makanan per anak dari rencana Rp15.000 menjadi Rp7.500. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menilai alokasi Rp7.500 untuk makan per anak itu untuk daerah tertentu sudah sangat besar. Lalu, dapat makanan seperti apa dana Rp7.500 jika dibelikan makanan di warteg? Nah, sekarang saya sudah ada di Warteg Bahari dan saya mau masuk ke dalam, kemudian mencoba membeli kira-kira dengan budget Rp7.500 per porsi, ini kira-kira dapat menu apa aja. Oke, halo Mas, selamat siang. Mas, aku mau beli ini dong, satu porsi, tapi budgetnya Rp7.500. Kira-kira tuh dapat apa aja tuh Mas? Dapatnya sama orek aja Kak. Jadi dapatnya nasi putih sama orek. sama tempe orek pemirsa. Jadi 7,5 itu cuma dapat nasi putih sama tempe orek aja. Karena nasi putih berapa harganya? Nasi putih 5.000. Kemudian tempe oreknya berapa? 2.000. Tempe oreknya 2.000, berarti masih ada sisa Rp500. Tambahin sedikit, tapi budgetnya cuma 7,5. Dapat minum nggak itu Mas sudah? Kalau hari biasa ya nggak dapat minum, paling teh tawar hangat yang gratis. Oke, dapat minum teh tawar hangat gratis. Itu pun digratisin ya dari wartegnya. Ini dia nasi putih sama tempe orek, bisa dilihat. Dari awal, program makan siang gratis yang waktu itu dijanjikan alokasi anggaran Rp460 triliun per tahun memang sudah diragukan banyak pihak. Dan ketika akhirnya alokasinya hanya Rp71 triliun, maka program yang kemudian dinamai makan bergizi gratis ini menimbulkan kesulitan berikutnya. Apakah program tersebut akan bisa mencapai tujuan semula? Kita tunggu. Top News akan kembali dengan sejumlah informasi termasuk dari mancanegara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.